Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Suwani dengan NIM C1C023045 dari kelas S Seberal dengan prodi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Perpajakan 1, dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI, dengan judul makalah yang diangkat yaitu cara menghitung pajak, norma perhitungan pajak, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Materi pembahasannya ada 3, yaitu cara menghitung pajak yang materi pertama, materi kedua norma perhitungan pajak, materi ketiga cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui, yakni 1. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, 2. Penghasilan dari modal, 3. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas, 4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Kompensasi kerugian fiskal. Skema ganti rugi tersebut dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 tentang pajak penghasilan atau PPh, yang maksudnya kurang lebih yakni apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Maksud daripada pengurangan pada ayat 1 sendiri di atas yaitu 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Iuran untuk dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan. 5. Kerugian yang disebabkan selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih. 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah atau PP. 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP. 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan PP. 12. Sumbangan fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan PP. Bagian selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi kerugian. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada horizontal. Untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Jenis kompensasi atas suatu unit usaha atau divisi kepada unit usaha divisi lainnya dalam tahun yang sama, kecuali kerugian atas unit usaha itu di luar negeri, dikenakan PPh final serta yang penghasilnya bukan daripada objek PPh. Yang B, vertikal. Syaratnya yaitu 1. Kerugian fiskal berdasarkan yang telah diterbitkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dan SPT tahunan PPh, wajib pajak atau self-assessment dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak. 2. Timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat berupa SPT tahunan dilaporkan nihil atau lebih bayar, tetapi ada kerugian fiskal. 3. Terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal hasilnya mengalami kerugian. Kemudian 4. Kompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kelima, adanya menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT tahunan PPh, maka kompensasi kerugiannya harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT.
Baik, kita kepada contoh soal kompensasi kerugian secara horizontal. Contohnya itu PT Sanuriba pada tahun 2015 menyelenggarakan usaha biro perjalanan, usaha kuliner, dan taksi. Hasil usaha selama 2015 masing-masing adalah sebagai berikut. Asumsi peredaran usaha yaitu di atas 50 miliar. Usaha biro perjalanan memperoleh sebesar 400 juta, usaha kuliner rugi sebesar 800 juta, dan usaha pertaksiran untung sebesar 200 juta. Maka berapakah kompensasinya? Jawab, kompensasi yang dapat dilakukan Biro Perjalanan Umum untungnya yaitu 400 juta rupiah, usaha konstruksi rugi itu berarti min 800 juta rupiah, pertaksian untung itu berarti 200 juta rupiah, rugi usaha pada 2015 berarti 200 juta rupiah, dari 400 dikurang 200. Maka pada 2015 perusahaan tidak membayar pajak-pajak atau pajak nihil. Kerugian tahun 2009 sebesar yaitu 20 juta. Tersebut dapat dikompensasikan atas keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun berikutnya berturut-turut selama 5 tahun. Contoh soal kompensasi kerugian vertikal. Wajib pajak badan yang bergerak di bidang usaha perhotelan pada tahun 2008 menderita kerugian sebesar 200 juta rupiah. Andai kata mulai tahun 2009 dan seterusnya untung masing-masing adalah sebesar 20 juta rupiah, 40 juta rupiah, 70 juta rupiah, dan 100 juta rupiah, serta 150 juta rupiah, dan pada tahun 2014 untungnya mencapai 250 juta rupiah, maka buatkanlah daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak pada tahun 2008 tersebut, serta hitung pula pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak tersebut pada tahun 2014. Jawabannya dibuat tabel, diurutkan tahunnya dari 2008 sampai 2014. Untungnya yang tadi ditulis, masukkan ke dalam kolom, kompensasinya itu tinggal yang 2009 20 juta, kompensasinya 20 juta, 40 juta 40 juta, 70 juta 70 juta, yang 100 juta 70 juta. Sisa kompensasi berarti tinggal yang bagian 20 juta yang 180 juta, yang 2010 140 juta, yang 2011 70 juta. DPP-nya yang 2009 nihil, 2010 nihil, 2011 nihil, 2012 sampai 2014 itu ada sebesar 30 juta, 150 juta, dan 250 juta. Tarif pajak badan untuk tahun 2009 itu cara mencarinya 25% dikali dengan 250 juta sama dengan 62 juta 500 ribu rupiah. Pajak terutang berarti pada tahun 2014 yaitu sebesar 62 juta 500 ribu rupiah. Cara perhitungan pajak sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 17 yaitu rumusnya PPh wajib pajak badan sama dengan penghasilan kena pajak dikali dengan tarif pasal 17 sama dengan penghasilan neto dikali dengan tarif pasal 17 sama dengan buka kurung penghasilan bruto dikurang dengan biaya yang diperkenakan UU PPh tutup kurung dikali dengan tarif pajak pasal 17. Yang PPh wajib pajak orang pribadi rumusnya yaitu penghasilan kena pajak dikali dengan tarif pasal 17 dengan penghasilan neto dikurang PTKP, lalu dikali dengan tarif pasal 17. Sama dengan penghasilan bruto dikurang dengan biaya yang diperkenalkan UU PPh, dikurang dengan PTKP, lalu dikali dengan tarif pasal 17. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dipungut atas setiap pertambahan nilai yang muncul karena adanya pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyediakan, memproduksi, dan memperdagangkan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Cara menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu rumusnya tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP atau pada peraturan sekarang 1
April 2022 itu menjadi tarifnya 11% dikali dengan DPP sesungguhnya. Contoh kasus ini ada PT Cimdai merupakan PKP yang menjual PKP pada PT ABC dengan harga 50 juta, maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang sama dengan 11% dikali dengan 50 juta. Kalau yang dicontoh ini 10% dikali dengan 50 juta berarti 5 juta. Jadi PPN-nya 5 juta menjadi pajak keluaran yang Cimdai dari PT ABC. Norma perhitungan PPN adalah norma yang bisa digunakan wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto pada 1 tahun pajak dengan dasar perhitungannya sesuai PPh pasal 25 atau 29 terutang. Tujuannya dari menggunakan NPPN adalah untuk menyederhanakan penghitungan dalam mencari penghasilan neto. Bagian ketiga, cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil pada presentasi kali ini yaitu dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut Undang-Undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang diakui, yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan, penghasilan dari modal, penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas, dan penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah sebagainya. Jenis kompensasi kerugian itu dibagi dua jenis, yaitu kompensasi kerugian vertikal dan kompensasi kerugian horizontal. Skema atau cara perhitungan terdiri dari beberapa jenis, yaitu cara perhitungan sesuai UU PPh 17, cara perhitungan sesuai PPh 21 Ter yang sesuai dengan PP 58/2003, yang terdiri dari dua kategori, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Baiklah, sekian video presentasi pada ini. Saya ucapkan terima kasih.